Ya, Fuad peleret saya sebut dah namanya. Karena Al-Quran nyebutin nama Fir'aun, saudara. Sebenarnya Kak, berat juga kalau untuk nyebutin nama Fuad itu berat juga. Ya, karena lisan yang mulia itu menyebut makhluk yang monyet. Rasisme itu dikecam, bukan hanya dengan ajaran Islam, bukan hanya dengan aturan yang ada di Indonesia, bahkan aturan internasional pun mengecam yang namanya rasisme, saudara. Fuad dan CS-nya ini, Fuad dengan CS-nya gak bakal paham, Bib. Gak bakal paham. Ya, terkait rasisme dikecam di dunia internasional. Ini internasional. Fuad Abbas, Iman dan kelompoknya gak bakal paham masalah begini. Intinya yang disampaikan oleh pihak mereka adalah Habib itu Yahudi, Habib itu anak Belanda, selesai. Memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar Fuad? Fuad apa kabar nih? Ya, geger-gegeran Fuad nih kayaknya semakin meredup aja ini. Tapi saya yakin pihak dari yang berkaitan, yaitu pihak kepolisian terkait penghinaan terhadap guru tua masih akan terus berlanjut. Saya yakin itu, saya sangat-sangat yakin. Tapi banyaknya para ulama, banyaknya para habaib yang mereka bersuara untuk membela guru tua akan memperkokoh sebuah laporan, memperkuat sebuah laporan yang telah dilemparkan laporan tersebut oleh segenap orang-orang yang mencintai guru tua, entah itu dari al-khairatnya, entah dari pecintanya dan lain sebagainya. Makanya terus bersuara untuk memenjarakan Fuad, terus bersuara, jangan sampai bersuara itu berhenti. Nah, kita lihat bagaimana ceramahnya Habib Hanif. Kalau Habib Hanif udah ceramah ini luar biasa ya, sangat masuk akal gitu, pemikiran beliau itu sangat masuk akal. Kita simak. Makanya saudara, yang belakangan ini terjadi lagi ramai kita lihat nih, ada seseorang ya Fuad peleret saya sebut dah namanya. Karena Al-Quran nyebutin nama Fir'aun, saudara. Sebenarnya Kak, berat juga kalau untuk nyebutin nama Fuad itu berat juga. Ya, karena lisan yang mulia itu menyebut makhluk yang monyet. Al-Quran tuh nyebutin nama Fir'aun, nama Haman disebutin nama Al-Quran. Kadang-kadang yang begini mesti disebutin. Layak, Pak. Jahina Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Anda tahu siapa Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, saudara? Saya kemarin ke Palu. Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, Allah kasih karamahnya apa? Di masa hidupnya di Sulawesi, di masa hidupnya, di zaman yang masih serba sulit, jauh dari ibu kota, akses begitu sulit, beliau sudah berhasil mendirikan 400 cabang madrasah al-khairat, saudara. Itu dari tahun 30-an sampai tahun 60-an, 400 cabang al-khairat di masa hidupnya, saudara, yang mendidik umat begitu dahsyat, luar biasa. Sekarang al-khairat berkembang, cabangnya lebih dari 1.700 cabang di Indonesia Timur dan sekitarnya. Bukan cabang alumni mendirikan pakai nama sendiri, bukan, cabang dengan nama al-khairat resmi. 1.700 cabang lagi di pelosok-pelosok Sulawesi, di pelosok Maluku, di pelosok-pelosok Kalimantan, sampai saya ke Papua, saya ketemu alumni al-khairat, saudara. Luar biasa jasa beliau, saking besarnya jasa beliau, sampai-sampai nama bandara di Palu dikasih nama bandara Mutiara Sis Al-Jufri, Mutiara Sayyid Idrus Salim Al-Jufri. Azim, saudara, azim, luar biasa. Makanya ini orang menghina Habib Idrus nggak bakal hina karena dihina oleh beliau. Wallah, beliau sudah dimuliakan oleh Allah dengan keistiqamahannya, dengan al-khairatnya, karya hidup yang bersaksi atas kehebatan, kedahsyatan beliau, saudara. Tapi justru orang yang menghinakan beliau, musuhi beliau, sedang memusuhi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Faqad adantuhu bil harab. Kata Allah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ujian buat kita, saudara, ujian buat kita pecinta. Habib Idrus itu bukan sekedar sosok Habib Idrus, tapi beliau sebagai sosok pendidik umat, sebagai simbol salah satu pewaris baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya setuju, saudara. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Nafis dalam tweetnya. Beliau mendorong supaya Fuad peleret diproses hukum, dijebloskan ke penjara. Saya mau tanya, setuju atau tidak? Setuju, Beb. Setuju. Sangat-sangat setuju. Sangat-sangat setuju. Apalagi itu tweetnya dari seorang ulama ya, yang sangat-sangat bersuara. Kiai Haji Khalil Nafis itu kan selalu bersuara ya dari tweet-tweetnya gitu. Lanjut. Setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Karena ini bukan urusan personal, saudara. Ini urusan simbol umat yang dihina, dan nggak sampai di situ. Ini adalah ujaran kebencian rasis fasis. Habib Idrus ini puncaknya. Sebelumnya ada puluhan ulama yang dihina, direndahkan, dicaci, dimaki. Bahkan nggak sampai di situ, saudara. Ada upaya pecah belah, ujaran kebencian, rasisme, fasisme, saudara.
Masya Allah, tabarakallah. Padahal kita di Indonesia, kita ini bineka tunggal ika, beda-beda suku tapi satu. Rasisme itu dikecam. Bukan hanya dengan ajaran Islam, bukan hanya dengan aturan yang ada di Indonesia, bahkan aturan internasional pun mengecam yang namanya rasisme, saudara. Fuad dan CS-nya ini, Fuad dengan CS-nya nggak bakal paham, Bib. Nggak bakal paham. Ya, terkait rasisme dikecam di dunia internasional. Ini internasional. Fuad Abbas, Iman dan kelompoknya nggak bakal paham masalah begini. Intinya yang disampaikan oleh pihak mereka adalah Habib itu Yahudi, Habib itu anak Belanda, selesai. Memang tujuan mereka adalah memecah belah, tidak ngurusin yang namanya rasisme dan lain sebagainya. Intinya memecah belah, selesai. Mereka punya jamaah. Sampai sekarang jamaahnya mereka udah segitu-segitu doang, ya. Ini mau dipecah belah, mau dicaci maki, mau dibetulkan, dihina-hina, saudara. Makanya ini nggak bisa dibiarkan. Ini nggak bisa dibiarkan, ibadah Allah. Disinilah bagaimana pentingnya peran hukum untuk ditegakkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ada orang yang menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang awam, orang yang nggak tahu apa-apa, dimaafkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika yang mengganggu menghina Rasulullah SAW adalah gerakan yang sistematis dengan kesombongannya, seperti yang dilakukan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Itu Abu Jahal dan kawan-kawan ngelempari Rasulullah dengan kotoran. Dilempari itu kita punya Nabi dengan kotoran. Nabi lagi sujud depan Ka'bah. Itu begitu Nabi selesai sujud, dibersihkan itu kotoran dari atasnya Nabi SAW oleh Sayyidatuna Fatimah Zahra. Nabi angkat tangan selesai salat. Allahumma alaika bi Abi Jahal, Allahumma alaika bi Abi Lahab, Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayyid, Allahumma alaika bi fulan. Satu-satu disumpahin nama Nabi Muhammad. Dan itu nama-nama yang disumpahin Nabi semuanya mati dalam keadaan hina, saudara. Ini bukan gerakan personal. Ini kebencian yang sistematik, terprogram, ada dalangnya, ada yang main di belakangnya. Targetnya, habaib kiai ribut, ulama ribut, umat Islam ribut. Maka kita wajib menjaga kebinekaan kita, wajib menjaga persatuan kita, wajib menjaga persatuan daripada ulama dan umat. Makanya saya mau tanya, siap seret Fuad ke penjara? Siap tuntut untuk proses hukum? Siap semuanya pokoknya. Kalau untuk terkait masalah Fuad, kami ini siap. Kami ini siap. Ya, terkait masalah Fuad keseluruhannya. Ya, mudah-mudahan ini sebagai informasi saja untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.